Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Hari ini kita presentasi ekonomi materi inflasi. Di sini sebelumnya saya mewakili kelompok saya, kelompok 4. Ada teman saya Kiki Fatmawati, Mahfira Putri Ramadhania, Muhammad Yusuf Nasution, Muhammad Ilham Najhan, dan Maharudin Wira Pratama. Ya, langsung saja kita presentasi ke poin pertama, yaitu pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang. Biasanya disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang. Lalu kita ke teori inflasi. Teori inflasi itu ada 3. Yang pertama, teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural. Teori kuantitas itu menjelaskan bahwa semakin banyak uang yang beredar, maka harga barang itu akan semakin naik. Yang kedua ada teori Keynes. Teori Keynes ini menekankan pada nafsu seseorang ya, nafsu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada teori struktural. Teori struktural ini tentang sudut pandang ekonomi yang kaku, misalnya produsen yang tidak bisa mengantisipasi terjadinya kenaikan permintaan akibat bertambahnya penduduk. Nah, apa saja sih penyebab inflasi itu? Penyebab inflasi itu antara lain 1, karena meningkatnya permintaan, 2, meningkatnya biaya untuk produksi, 3, meningkatnya peredaran uang. Yang meningkatnya permintaan itu seperti yang dijelaskan di teori ketiga tadi ya, teori struktural. Lalu meningkatnya biaya untuk produksi, biaya untuk produksi itu misalnya biaya bahan baku meningkat. Kalau biaya bahan baku meningkat kan berarti nanti biaya produksi meningkat. Nah, dari peningkatan biaya produksi ini harga jual barang juga akan meningkat. Lalu ada tingginya peredaran uang. Tingginya peredaran uang ini seperti yang dijelaskan di teori kuantitas, semakin banyak uang yang beredar, maka nilai barang, harga barang maksudnya juga akan semakin tinggi. Lalu kita ke macam-macam inflasi. Inflasi itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi itu dibagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama ada inflasi ringan, lalu ada inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat atau hyperinflation. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau inflasi ringan itu masih bisa dikendalikan, terus tidak memiliki efek yang terlalu besar pada kondisi perekonomian. Kalau inflasi sedang itu sudah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Lalu inflasi berat itu sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Lalu ada juga inflasi sangat berat, hyperinflation. Hyperinflation ini apa ya, inflasinya udah mencapai 100% ke atas setiap tahunnya. Dan udah susah banget buat dikendaliin. Lalu ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya itu, inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, demand pull inflation, cost push inflation, sama bottleneck inflation. Demand pull inflation itu terjadi akibat adanya permintaan barang dan jasa yang meningkat dari kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Kalau cost push inflation itu kenaikan biaya produksi, sehingga harga penawaran barang jadi meningkat. Lalu ada bottleneck
inflation. Bottleneck inflation itu inflasi yang terjadi karena faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran. Lalu ada inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu ada domestic inflation atau inflasi dalam negeri, ada imported inflation, itu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Kalau domestic inflation itu terjadi akibat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat lebih banyak daripada yang diperlukan. Terus juga bisa juga karena gagal panen. Lalu ada imported inflation. Imported inflation itu biasanya terjadi di negara yang melakukan perdagangan bebas. Jadi misalnya Indonesia ngimpor bahan-bahan baku dari Cina. Ternyata di Cina ada peningkatan harga misalnya menjadi 2 kali lipat, maka harga barang yang diimpor itu yang masuk ke Indonesia itu juga meningkat. Nah, kita lanjut ke bagaimana sih cara menghitung inflasi. Menghitung inflasi itu berkaitan sama materi sebelumnya ya, indeks harga. Di mana sebenarnya inflasi itu perbandingan antara indeks harga tahun yang kita hitung dengan indeks harga tahun sebelumnya. Untuk perhitungan indeks harga sendiri itu ada 2 metode. Yang pertama, metode harga setimbang sama metode harga tidak setimbang. Ya, teman-teman pasti masih ingat ya, yang kemarin udah dijelasin tentang indeks harga, cara ngitungnya. Masih ingat atau enggak? Halo? Barangkali lupa, sebentar. Masih ingat atau enggak? Kalau masih ingat, alhamdulillah kita lanjut. Masih syukur. Kita lanjut ke inflasi. Apa iya inflasi itu berdampak bagi kehidupan perekonomian suatu negara? Ya tentu, inflasi itu berdampak pada perekonomian suatu negara. Contohnya nih, dampak inflasi bagi pendapatan. Di masa-masa inflasi itu, pendapatan seseorang akan dirasa pendapatan tetap, tapi harga barangnya meningkat, otomatis untuk memenuhi kebutuhan hidup itu kan kurang ya, karena harga barang-barangnya mahal. Ya cuma punya uang uangnya segitu terus, nggak naik-naik dari upah yang kita dapatkan itu. Otomatis nanti kebutuhan hidup nggak terpenuhi. Terus ada dampak inflasi di bidang ekspor. Di bidang ekspor ini nantinya daya saing di masa inflasi, daya saing ekspor di masa inflasi itu akan berkurang. Nah, berkurangnya daya saing ini nanti akan berakibat pada devisa yang diterima negara menurun. Lalu ada dampak inflasi untuk minat menabung. Di sini minat menabung seseorang cenderung turun ya, karena apa? Karena pendapatan real yang didapat dari penabung itu berkurang, karena bunganya juga berkurang. Berkurang sebenarnya, bukan bertambah, soalnya inflasi. Lalu ada dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Nah, di sini nih, harga bahan pokok akan cenderung naik. Apalagi kalau kita pendapatannya segitu terus, nggak naik, pendapatannya tetap. Nanti seperti yang dijelaskan tadi, nggak akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai sini paham nggak? Paham. Barangkali teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Kiki barangkali mau menambahkan tentang indeks harga. Kiki.
barangkali mau menambahkan tentang indeks harga. Ilham, gimana Ham? Mau menambahkan Ham? Mau menambahkan? Dari pengertian inflasi, teori inflasi, penyebab inflasi, macam-macam inflasi. Terus cara menghitung inflasi sama dampak inflasi. Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya presentasinya ya. Ya. Ya, Ya. sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.